Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data dalam bentuk grafik, cara membuat distribusi frekuensi. Cara mengumpulkan data populasi adalah jumlah keseluruhan satuan-satuan yang karakteristiknya hendak diteliti. Caranya dengan sensus sampel adalah bagian dari populasi. Langkah-langkah pengumpulan data yang pertama, penelitian langsung ke lapangan atau wawancara. Kedua, mengambil dari institusi atau orang lain. Ketiga, mengadakan angket. Caranya dengan survei atau sampling. Cara pengolahan data, penyuntingan atau editing, adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden, seperti kesesuaian jawaban, kelengkapan pengisian, dan lain-lain. Kemudian ada pengkodean atau coding, adalah tujuannya untuk menyederhanakan jawaban responden dengan cara mengkategorikan dan memberi kode. Kemudian ada tabulasi, adalah menyusun atau menghitung data hasil pengkodean, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya, cara menyajikan data. Contohnya kita ambil dari data mahasiswa jurusan KPI angkatan tahun 2021 yang tinggal di kos. Perhatikan tabel berikut. Contohnya ada kelas A, jumlahnya yang ngekos 20 orang, kelas B 27 orang, kelas C 18, dan D 15 orang. Nah, selanjutnya ada grafik lingkaran dan grafik garis. Contohnya kalian bisa lihat sendiri. Distribusi frekuensi. Alasan munculnya ada 4. 1. Kumpulan data yang besar dapat diringkas. 2. Memperoleh beberapa gambar mengenai karakteristik data. Yang ketiga, merupakan dasar dalam pembuatan grafik seperti histogram, poligon, dan lain-lain. Yang keempat, rasio memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Berdasarkan sifat data yang digolongkan ke dalamnya. 1. Kualitatif. Pengelompokan data yang berdasarkan kategori-kategori tertentu yang sejenis. Yang kedua, kuantitatif. Pengelompokan data berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil menghitung atau mengukur. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif, atau yaitu nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif, disusun dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan total dari semua frekuensi atau banyaknya data yang mencakup data-data kelas yang sama dan dinyatakan sebagai dalam bentuk presentasi. Selanjutnya yaitu langkah menyusun data distribusi. Yang pertama adalah urutkan data terkecil ke terbesar. Selanjutnya tentukan range atau jangkauan dengan rumus, yaitu nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Selanjutnya tentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Selanjutnya tentukan interval kelas dengan rumus range dibagi banyaknya kelas. Selanjutnya tentukan tepi kelas. Rumusnya adalah untuk tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5, untuk tepi atas kelas yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Selanjutnya di sini terdapat contoh. Contohnya kita nilai UTS statistika oleh 40 siswa. Di situ ada yang nilainya 20, 25, 36, 40 sampai 100. Setelah itu kita kan sudah diurutkan. Selanjutnya tentukan jangkauan dengan cara nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil, yaitu 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Selanjutnya menentukan Sturges, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 7. Jadi Sturges itu adalah banyaknya kelas. Selanjutnya kita menentukan interval kelas dengan rumus yaitu range dibagi banyaknya kelas. Range itu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas, jadi 80 dibagi 7 sama dengan 11,4 dan kita bulatkan menjadi 12.
Selanjutnya kita tentukan tepi kelas. Jadi di sini formatnya ada 4. Kelas ke 1 sampai 7, kemudian nilai ujian, batas bawah dan frekuensi. Contohnya di sini nilai ujian untuk kelas ke-1 ada 20 sampai 31. Batas bawahnya itu yaitu dengan cara kalau batas bawah dikurangi dan batas atas itu ditambah. Frekuensinya itu 2. Terus selanjutnya sampai frekuensinya itu menjadi 40. Jadi nilainya itu untuk 40 siswa gitu. Jadi di sini distribusi frekuensi kumulatif yaitu nilai frekuensinya untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Contohnya di sini ada nilai ujian yang kurang dari 32, frekuensi kumulatifnya yaitu 2 dan seterusnya sampai kurang dari 101, nilai frekuensinya yaitu kumulatifnya 40. Distribusi relatif yaitu rumusnya itu frekuensi dibagi banyaknya nilai dikali 100. Di sini ada contohnya nomor 1 yaitu 2 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 5%. Dan sampai nomor 7. Yang terakhir itu 8 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 20%. Totalnya yaitu 100%. Selanjutnya itu membuat gambar histogramnya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya, dan di sini juga ada gambar diagram lingkarannya, dan yang terakhir yaitu gambar diagram garis.